Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, apakah pernah lampu di rumah kalian padam karena rusak? Apakah berpengaruh terhadap lampu yang lain? Tentu tidak ya. Hal ini dikarenakan lampu di rumah kita itu disusun secara paralel. Jadi, ketika ada salah satu lampu yang padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah, berbeda halnya kalau misalkan lampu di rumah kita itu disusun secara seri. Maka, jika ada lampu yang rusak atau padam, maka lampu yang lain juga akan padam. Memangnya apa perbedaannya antara rangkaian seri dan paralel? Temukan jawabannya di pembahasan kita kali ini. Bagaimana bisa listrik dapat menghidupkan semua peralatan di rumah kita? Listrik itu dihubungkan melalui kabel-kabel ke sumber tegangan dengan menggunakan colokan atau saklar. Nah, kabel-kabel tersebut itu disusun secara seri, paralel, maupun campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian yang seluruh komponen atau hambatannya disusun secara berurutan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan rangkaian lampu yang disusun seri berikut ini. Ini adalah rangkaian seri dua buah lampu yang berbeda hambatannya. Kemudian kita tutup saklarnya. Arus yang terbaca di sini adalah 0,6 ampere. Kemudian tegangan yang terbaca ini adalah tegangan sumber 9 volt. Nah, baru kita ukur tegangan di salah satu lampu. Tegangan di lampu yang 5 ohm adalah 3 volt. Kemudian yang di 10 ohm, kita pindahkan probenya, 6 volt. Jadi kalau kita total tadi 3, ini 6, jadi 9 volt, sama dengan tegangan sumber. Kemudian kita ukur arusnya, titik ini 0,6, titik ini 0,6, di sini juga 0,6. Jadi arus di setiap titik itu adalah sama. Nah, berdasarkan gambar ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Gambar di atas menunjukkan lampu yang disusun secara berurutan. Artinya, kuat arus yang mengalir di setiap lampu adalah sama. Jadi, nilai kuat arus antara lampu satu dengan lampu yang lain itu adalah sama. Pada dasarnya, setiap lampu itu mempunyai tahanan atau hambatan yang sudah ditentukan dari pabrikan. Jadi nanti kalian hanya akan menghitung hambatan pengganti total dari rangkaian tersebut. Nah, adapun sifat dari rangkaian seri adalah besar kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen adalah sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rangkaian seri disebut juga sebagai rangkaian pembagi tegangan. Hal ini karena nanti tegangan itu akan dibagi ke banyaknya komponen yang disusun seri. Nah, rangkaian seri juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Apa saja? Adapun kelebihan dari rangkaian seri, yang pertama, hemat kabel. Yang kedua, kuat arus yang mengalir di setiap komponen adalah sama. Nah, kemudian kelemahan dari rangkaian seri adalah yang pertama, lampu menyala tidak sama terang. Hal ini karena tegangan yang dihasilkan itu berbeda-beda tergantung dari hambatannya. Nah, yang kedua, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Ini adalah gambar rangkaian paralel dua buah lampu yang berbeda hambatannya, 5 ohm dan 10 ohm. Ini bercabang ya di sini. Kemudian kita tutup saklarnya. Ada arus yang mengalir terbaca di sini 2,7. Kita lihat tegangan di baterai adalah 9 volt. Di sini tegangan yang terbaca di salah satu lampu yang hambatannya 5 ohm itu adalah 9 volt. Kita pindahkan lagi untuk mengukur tegangan lampu yang lain. Nah, yang di 10 ohm itu terbaca juga 9 volt. Jadi kalian lihat tegangan baterai
tegangan di lampu 5 ohm dengan 10 ohm. Apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, lanjut di sini arus yang mengalir dari sumber adalah 2,7 ampere. Kemudian kita ukur di salah satu lampu yang 10 ohm itu terbaca 0,9. Ini masih wilayahnya 10 ohm. Nah, yang di 5 ohm itu terbaca 1,8. Nah, kalau kalian total 1,8 dengan 0,9 tadi berapa? Ya. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang setiap komponen listriknya itu disusun secara berderet atau bercabang, sehingga nanti input dari komponen ini berasal dari sumber tegangan yang sama. Hal ini menyebabkan nanti tegangan di setiap komponen itu juga sama. Nah, karena tegangannya sama, nanti akan menghasilkan arus yang berbeda-beda di setiap komponen hambatannya. Adapun sifat dari rangkaian paralel yang pertama, nyala lampu yang dihasilkan itu sama terang karena tadi tegangannya sama. Yang kedua, kuat arus yang dihasilkan itu berbeda-beda. Sama halnya dengan rangkaian seri, rangkaian paralel juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari rangkaian paralel adalah nyala lampu sama terang karena tadi tegangannya sama. Yang kedua, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak ikut mati karena komponen lampu yang lain itu masih mendapatkan arus dari sumber tegangan yang sama. Oke. Nah, adapun kelemahan dari rangkaian paralel adalah yang pertama, dia boros kabel karena bercabang. Yang kedua, arus yang mengalir itu tidak sama. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan-persamaan yang berlaku pada rangkaian seri paralel ya. Ini adalah persamaan rangkaian seri. Nah, ini gambarnya yang secara sederhana. Jadi simbol hambatan itu zigzag seperti ini. Jadi ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 yang dirangkai seri, terus dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, ada arus yang mengalir di sini. Nanti persamaan yang berlaku itu adalah arus di setiap titik cabang itu sama. Jadi secara matematis bisa ditulis I total sama dengan I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, R total itu R keseluruhan sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian tegangan total itu sama dengan tegangan dari A ke B ditambah tegangan dari B ke C ditambah tegangan dari C ke D. Lanjut ke persamaan rangkaian paralel. Gambarnya seperti ini. Ada 3 buah hambatan disusun paralel, dihubungkan ke tegangan, arus yang mengalir seperti ini. Jadi semua itu berasal dari sumber tegangan yang sama, baik I1, I2 maupun I3. Persamaan yang berlaku untuk hambatan 1/R total atau 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, untuk arusnya itu penjumlahan antara I1, I2, dan I3. Ingat tadi sifat rangkaian paralel itu tegangannya sama, otomatis tegangan di hambatan 1 sama dengan tegangan di hambatan 2 sama dengan tegangan di hambatan 3 sama dengan hambatan totalnya. Nah, keterangan di mana R itu adalah hambatan, satuannya ohm, I adalah kuat arus, satuannya ampere atau A, V adalah tegangan, satuannya volt atau V. Nah, itu tadi persamaan matematis rangkaian seri paralel. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.